Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Noval Azmi. Saya perwakilan dari kelompok 4C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil embedded system kelompok kami, yaitu AeroGuard atau sistem pendeteksi kebakaran dini. Nah, untuk presentasi selanjutnya atau demonya, mari kita lihat lebih lanjut. Nah, untuk alatnya itu kita di sini menggunakan 4 sensor, yaitu ada sensor flame, lalu kita juga menggunakan DHT22, terus ada MQ7 dan juga MQ135. Nah, untuk aktuatornya kita punya buzzer dan juga LCD. Nah, LCD ini untuk memberikan informasi di tempat. Tapi selain dari menggunakan LCD ini juga, kami menggunakan Blink dan juga kami menggunakan website Laravel, dan kita menggunakan ngrok untuk sementara. Nah, untuk cara fungsi kerjanya, sini kita bisa langsung lihat aja ke komponennya. Nah, untuk di sini microcontroller yang kami pakai itu ada ESP32. Nah, selain itu kami juga menggunakan NeoBlocks. Nah, NeoBlocks ini fungsinya adalah sebelumnya karena ini sistem peringatan kebakaran dini. Nah, sistem peringatan kebakaran dini ini akan ditempatkan di hutan. Nah, karena akan ditempatkan di hutan, jadi untuk setiap satu paket ini kami menggunakan NeoBlocks untuk memberitahu untuk alat ini dia mendeteksi adanya kebakaran ataupun asap. Nah, karena mendeteksi kebakaran itu, jadi kita harus memberitahu kalau alat ini ditaruh dengan koordinat yang seperti ini. Nah, jadi untuk mencari nanti itu akan lebih mudah seperti itu. Nah, untuk di sini kita mungkin bisa langsung masuk ke codingan aja. Sebentar. Oke, nah untuk di bagian codingan, di sini kami masih menggunakan untuk defaultnya itu menggunakan Blink saja, karena untuk webnya masih belum sempurna, jadi dan masih menggunakan ngrok juga, dan itu masih lokal ya bisa dibilang. Nah, untuk di sini kami itu untuk pendeteksian api ataupun gasnya. Nah, untuk di gasnya itu jika karbon monoksida hasil pembakaran tidak sempurna dari bisa itu aja ranting ataupun pokoknya apa yang ada di hutan seperti itu jika melewati ambang batas 1000, dia akan langsung masuk ke status waspada. Nah, selain itu gas MQ135 yang juga mengukur kualitas udara. Nah, kualitas udaranya ini saya di sini sudah melakukan kalibrasi, dan di sini dapat kalau air quality itu dia ada di angka 1300 sampai 1500. Nah, itu untuk yang angka normal. Dan itu akan terus update ya setiap detik. Nah, jika gas ini dia menyentuh angka 2000 ataupun lebih, dia akan langsung masuk status waspada. Begitupun untuk gasnya juga. Kalau gasnya jika hanya salah satu ataupun keduanya, dia akan langsung masuk status waspada. Nah, khusus untuk ada api itu dia akan langsung masuk ke status sebutannya. Dia akan langsung masuk status bahaya. Sebentar, saya cari koreknya. Oke, ini korek apinya sudah ketemu, dan kita bakalan langsung demoin ya. Nah, jika dia mendeteksi ada api, dia akan langsung masuk ke status bahaya. Nah, di sini juga untuk di server Blink itu kita bisa ngelihat juga untuk segalanya. Kita bisa ngelihat suhunya, terus kelembapannya, intensitas gas, dan juga kualitas udara. Nah, selain itu di sini juga ada yang namanya status api dan status sistem. Nah, kalau untuk status sistemnya ini dia melihat dari alatnya, status di alatnya, apakah nanti dia masuknya waspada. Nah, untuk status api ini khusus, dia hanya ada 2, yaitu aman dan bahaya.
Nah, kalau untuk di status sistem dia ada aman, waspada, dan juga bahaya. Nah, untuk di bagian di sini juga ada latitude dan longitude untuk kita bisa melihat koordinat yang sekarang itu terdeteksi api itu di mana gitu. Nah, kalau di sini kita lihat, kita coba demoin lagi. Nah, ini dia langsung berubah. Ada api. Nah, di sini juga dia bakalan berubah jadi terdeteksi api. Sebentar. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk ini juga kita bisa lihat untuk di serial monitor itu dia ada suhunya, lalu gas karbon monoksidanya itu intensitasnya berapa, terus air quality, dan juga ada status api, GPS, dan juga status sistem. Nah, selanjutnya kita bakalan lihat untuk yang di bagian ini GPS itu saya sudah kalibrasikan, jadinya seharusnya ini bakalan akurat. Sebentar, kita langsung ini aja. Ini mungkin saya bakalan coba ambil satu ini. Saya ambil, kita coba buka ke Google Maps. Nah, untuk di Google Maps kita bisa langsung masukin seperti ini. Terus kita cari. Oke. Ini akurat ya. Ya, ini ini alamat saya. Tempat saya mendemokan alatnya ini. Oke. Baik, mungkin cukup sekian untuk penjelasan demo alat kami, embedded system. Nah, mungkin kalian ada beberapa yang ingin bertanya, Kak, ini nih capable banget nggak sih kalau ditaruh di rumah? Nah, sebenarnya capable banget, guys. Nah, jadi walaupun ini kami rancang untuk ditaruh di hutan, tapi sebenarnya keluarga sensor yang kami pakai itu adalah sensor MQ. Nah, sensor MQ ini dia memang didesain hanya untuk pendemoan di bukan yang di kelas industri. Kalau yang di kelas industri kita nggak pakai sensornya MQ. Nah, jadi kalau ini mau ditaruh di rumah pun ini sangat capable dan juga justru sangat bisa banget kita untuk nge-setting sendiri. Jadi mau intensitasnya diturunin jadi berapa, kayak kalau semisal ngedeteksi ada kebocoran gas LPG gitu, nanti kita setting untuk di air quality-nya, terus juga karbon monoksidanya. Nah, kalau yang untuk sensor api itu tidak perlu sebenarnya, nggak perlu disetting lagi seperti itu. Baik, mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.